Silakan hai manusia, kau mau berbuat apapun saja di kolong dunia ini, mau buat dosa besar, mau buat dosa kecil, silakan, asalkan jangan mempersekutukan Allah, jangan berbuat syirik, menduakan Allah. Selain syirik, dosa apapun diampuni Allah, karena Allah Maha Pengampun. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rabbi asyani wa darabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, saya merasa berbahagia dan bergembira malam ini mendapat kehormatan diundang sekaligus
dimohon untuk memberikan mau'izah. Mudah-mudahan apa-apa yang saya sampaikan ada manfaatnya buat saya pribadi dan pada umumnya buat kita semua. Insya Allah kita merasa bersyukur, alhamdulillah, atas nikmat dan karunia yang Allah berikan berupa kesehatan, berupa hidayah dan taufik, terutama nikmat yang paling besar, yakni nikmat iman dan nikmat Islam. Karena tanpa nikmat iman dan Islam ini, apalah artinya nikmat-nikmat yang lain. Karena itulah kita semuanya merasa berkewajiban untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan dan kita aplikasikan dalam bentuk meningkatkan kualitas iman, kualitas ibadah kita kepada Allah, sehingga mudah-mudahan ibadah kita dapat istiqomah. Harga nilai seseorang manusia itu bukan diukur dari hartanya, berapa banyak dia punya harta. Harga seseorang tidak diukur dari berapa luas dia punya tanah, berapa banyak dia punya rumah, berapa megah dia punya mobilnya, berapa cantik dia punya wajahnya, seberapa tampan dia punya wajahnya, seberapa hebat fasilitas yang dimilikinya. Tetapi nilai seseorang itu menjadi sangat berharga karena diukur dengan akhlaknya. Bu, Pak, assalamualaikum. Masih hidup. Jadi nilai seseorang manusia itu diukur dari akhlaknya. Iya enggak? Iya enggak? Karena akhlak itu punya peran penting dalam kehidupan kita sebagai manusia. Akhlak itu kedudukannya begitu tinggi, melebihi tingginya ilmu. Jadi orang yang berilmu banyak, orang yang pintar banyak, tapi kalau tidak didasari dengan akhlak, maka pintarnya keblinger. Betul? Betul? Di negara kita ini bukan tidak ada orang pintar, banyak apa enggak? Banyak. Tapi cuma pintar doangan, akhlaknya bejat, moralnya bejat, makanya negara jadi rusak, budaya rusak, ekonomi rusak, tatanan kehidupan rusak, politik di negara kita, pergaulan di negara kita, naudzu, pendidikan di negara kita rusak. Naudzu. Kita lihat bagaimana sejarah mencatat. Di dalam Al-Quran Allah menceritakan sejarah orang-orang dulu. Betul? Bagaimana Allah membinasakan kaum Nabi Saleh, Allah binasakan kaum Nabi Nuh, Allah binasakan kaum Nabi Lut dan lain-lain. Itu semua karena perilaku yang menyimpang,
Manusia merasa sombong, tidak tahu bahwa Sang Pencipta yang menciptakan alam dunia dengan segala isinya ini adalah Zat yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membawa risalah agama yang hak, agama satu-satunya yang diridhoi oleh Gusti Allah, yaitu agama Islam. Sehingga kata Allah, apabila ada orang yang mencari agama selain Islam, fala yuqbalu minhu, maka tidak akan diterima agama tersebut, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia termasuk nanti di akhirat bagian daripada orang-orang yang rugi. Maka kita sebagai muslim yang beriman, kita ini termasuk orang-orang yang beruntung. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ. Kendor amat ini nyautnya. Ibu cinta Allah enggak? Jawab yang kencang. Bu, jawab yang kan. Saya tanya, ibu mau yang kendor apa yang kencang? Ibu mau yang kendor apa yang kencang? Tadi ngapa kendor amat? Nih bapak-bapak, aku tanya, jawab dengan jujur, jangan ada dusta di antara kita. Bapak, Pak, masih pada kencang? Alhamdulillah, senang saya dengarnya kalau aki-aki masih kencang. Alhamdulillah. 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 Luar biasa orang sini. Dan tua-tua kayak masih pada kencang. Alhamdulillah. Kencang apanya, Bu? Wa jannatin ma'udwas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Enak gak saudara saya, Bu? Alhamdulillah, asal ibu bapak tahu, dulu saya gini-gini mantan kori juara 1 tingkat RT. Alhamdulillah tingkat RT ya. Alhamdulillah. Waktu itu pesertanya mah 20, yang 19 sakit. Pelatihan saya dewek-dewek, jurinya engkong saya, menang saya. Alhamdulillah. Kata Allah mengingatkan kita hamba-hambanya agar supaya kita menyegerakan diri kita untuk meraih ampunan Gusti Allah. Meraih ampunan Allah, dan kita berupaya untuk meraih surganya Allah yang luasnya lebih luas daripada langit dan bumi. Itu disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang takwa. Siapa orang yang takwa itu? Orang yang selalu taat melaksanakan perintah Allah, berupaya meninggalkan larangan Allah. Tapi kata Pak RW Didi, takwa itu orang yang takut sama bini tua. Takut sama bini tua. Banyak nggak yang gitu? Makanya ngumpet. Karena takut sama bini tua. Ada yang begini dua di sini ada? Hah? Udah jangan tanjak tunjuk.
rasain aja. Nah, kita ini hendaknya selalu bertakwa kepada Allah dimanapun, kapanpun, dalam kondisi yang bagaimanapun, baik di tengah-tengah kesunyian orang, di tengah-tengah keramaian orang, baik ada orang maupun tidak ada orang, kita harus selalu takwa. Karena kata Nabi, ittaqillah haitsu ma kunta. Takutlah kalian kepada Allah di mana saja berada. Ittaqillah haitsu ma kunta wa bi'is sayyi'atal hasan. Setelah kita diperintah bertakwa kepada Allah di mana saja berada, maka hendaknya kita ikuti perbuatan buruk itu dengan nilai-nilai kebaikan. Wa bi'is sayyi'atal hasan. Ikuti perbuatan jelek, perbuatan buruk dengan kebaikan. Niscaya perbuatan baik itu akan dapat menghapus perbuatan buruk, perbuatan jahat kita. Tak seorang pun dalam dunia yang tak pernah berdosa. Karena sudah kodrat manusia, tempatnya salah dan lupa. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak berdosa. Ada nggak di sini yang nggak pernah dosa? Ada nggak? Ada nggak? Malahan kita mah emang doyan banget sama dosa. Betul. Betul. Kita demen banget sama dosa. Tapi kalau ditanya pengen masuk surga apa neraka, pengen masuk surga. Tapi perbuatan kita selalu mengarah kepada perbuatan-perbuatan dosa. Betul tidak? Nah, apa sih dosa itu? Definisinya maha fi sadrika wa karita ayat tolina alaikin nas. Jadi dosa itu definisinya sesuatu yang mengganjal di hati kita, sesuatu yang mengganjal dalam dada kita. Wa karita ayat tolina alaikin nas, sehingga kita ini benci dan takut kelihatan orang lain. Itu berarti dosa. Coba, kalau kita berbuat dosa, umpama mencuri, ada orang mencuri, Pak, Bu, ada orang mencuri. Dengan sebab mencuri, dia punya ganjalan nggak di hati? Punya nggak? Merasa punya dosa nggak? Merasa punya salah nggak? Karena dengan sebab dosa dan salah itu, dia takut dan benci ketahuan perbuatannya oleh orang lain. Itu namanya dosa. Ada laki, ada suami yang berselingkuh sama janda. Umpama itu suami merasa berdosa enggak? Merasa punya salah enggak? Maka tuh suami yang berselingkuh, dia benci dan takut ketahuan bini. Betul. Betul. Yang nikah diam-diam aja takut, apalagi yang berzina, berselingkuh. Betul kan? Dosa ada yang besar, ada yang kecil. Dosa besar itu bisa terampuni dengan tobat kita. Istighfar setiap hari, maka dosa besar dengan kita tobat Allah ampuni. Tapi dosa kecil yang dilakukan dengan setiap hari maka lama-lama jadi besar. Silakan hai manusia, kau mau berbuat apapun saja di kolong dunia ini, mau buat dosa besar, mau buat dosa kecil, silakan, asalkan jangan mempersekutukan Allah, jangan berbuat syirik, menduakan Allah. Selain syirik, dosa apapun diampuni Allah, karena Allah Maha Pengampun. Yang penting jangan berbuat syirik, menduakan Allah.
Allah kalau diduain nggak seneng. Betul nggak? Coba sekarang saya tanya ibu-ibu, Bu, ibu kalau diduain sama lakinya marah nggak? Gedek nggak? Kesel nggak? Kesel, Pak. Pak, Bapak dengar. Bini aja nggak mau kalau diduain, marah, apalagi yang cemburuan. Luar biasa. Awas lu bang, gua bunuh lu bang, gua potong anu lu. Gitu. Sampai ada di Madura tuh bini gara-gara cemburu muntah kemaluan lakinya dipotong. Ada itu kenyataan. Setelah dipotong, dibakar, digoreng, dimakan. Tuh ibu-ibu ketangkap polisi, ditanya, kenapa ibu sampai begitu tega? Sama polisi ditanya, itu sampai kemaluan dibakar lalu dimakan. Ya bapak nggak tahu, jangankan matangnya, mentahnya aja enak begitu. Mohon maaf ini. Bocah lu pura-pura budak ya. Ini urusan bapak mama. Ustaz Was, maafin ini biasa ngapak sono Jawa dikit. Gua ribet banget kalau ceramah ada ini. Maaf ya, ya. Biar kursi sini, ini aja sana. Ya kursi sini. Ono jauhin dikit ini sana. Takut tertendang bukan apa-apa. Ya. Kan enak kalau begini bisa nendang. Mari dulu Ustaz. Oh. Ampunan Allah begitu luas, lebih luas daripada langit dan bumi. Lebih luas daripada langit dan bumi. Kalau kita mau bertobat kepada Allah, Allah terima tobat kita asalkan tobat itu dengan sungguh-sungguh. At-taibu minadz dzambi kamala dzanbala. Orang yang tobat dari dosa-dosanya, maka dia bagaikan orang yang tidak berdosa, bagaikan kayak bayi yang baru lahir dari rahim emaknya. Nah, kita ini kan manusia, banyak kekurangan, banyak kehilangan. Kita ini tempatnya salah dan dosa. Betul. Kalau cerminnya bersih, enak. Begitupun hati manusia, kalau bersih, nggak ada noda-noda dosa, nggak ada noda hitam, maka manusia itu bisa Allah kasih satu kelebihan sehingga bisa mukasyafah. Bu, Pak, mukasyafah. Pak, Bu, mukasyafah. Bu, mukasyafah. Muka lu. Kalau orang yang mukasyafah itu luar biasa, bisa melihat tingkah laku seseorang tembus. Nggak usah tuh orang cerita apa kelakuannya, udah kelihatan, udah kebaca tuh orang mukasyafah. Enak gak begitu? Enak kan? Sesuatu yang bakal terjadi Allah udah kasih tanda-tanda, dikasih tahu. Mau terjadi bencana udah kelihatan. Bu, bakal dapat musibah udah kelihatan. Itu orang yang mukasyafah karena riyadhah, karena apa namanya? Karena khalwat, menjaga kesucian hatinya. Makanya qalbu itu dengan arti sanubari merupakan bagian terpenting dalam diri manusia. Hati. Bu. Apa? Jadi hati jaga jangan sampai makan. Ya Bu. Ya Bu. Hati ini merupakan poros dan sentral dari semua perilaku manusia. Ibarat seorang raja yang menggerakkan prajuritnya. Dari hati inilah keteladanan semua anggota tubuh akan ikut meneladaninya.
Tetapi hati ini memiliki dua potensi yang saling bertolak belakang. Betul? Betul? Yang saling bertolak belakang. Potensi kebaikan, potensi kejahatan. Tinggal tergantung bagaimana nutrisi yang masuk ke dalam hati. Kalau asupan nutrisi yang masuk ke dalam hati ini baik, benar, sehat, maka hati sehat. Tapi kalau asupan nutrisi yang masuk ke dalam hati ini kotor, maka hati jadi kurang sehat. Bagaimana supaya hati kita ini bisa mukasyafah, nutrisi dan asupan yang masuk harus benar-benar baik. Sholat 5 waktu jangan diting. Ya Bu, ya Bu. Banyak puasa di samping fardu, puasa sunnah. Banyak baca Quran, isi hati dengan zikrullah, berzikir kepada Allah. Jangan sampai hati ini kosong dari Allah. Isi hati dengan zikir, dengan ilmu. Kalau tidak diisi dengan zikir dan ilmu, maka yang akan menempati hati kita ini adalah nafsu dan syaitan. Nafsu dan syaitan. Astagfirullah Rabban, Astagfirullah minal khataya, Astagfirullah Rabban, Astagfirullah minal khataya. Astagfirullah. Curhat ngadu hanya kepada Allah. Jangan sampai air mata ini menetes jatuh ke bumi hanya karena urusan dunia. Tapi air mata ini harus menetes karena kita merasa takut kepada Allah. Ya Bu ya, ya Bu ya. Kadang-kadang gampang nangis gara-gara urusan dunia. Jangan ngadu sama Allah, bangun tengah malam, sholat tahajud yang rutin, insya Allah Allah kasih jalan keluar, diangkat derajat. Habis tahajud istighfar aja yang banyak sama sholawat. Ya Bu ya. Orang kebanyakan nggak tahu. Kadang-kadang curhat, bagaimana sih acaranya pengen kaya. Kalau orang istighfar demi Allah dan Rasul, demi Allah dan Rasul, mau kaya walaupun tak punya kerjaan, istighfar setiap hari ribuan, Allah kasih kaya, dunia datang, rezeki datang, demi Allah dan Rasul. Ustaz, kan kalau dapat duit itu kudu kerja, istighfar kita, kerja kita sama Allah. Kadang-kadang meluh. Gua susah amat ini ya, dagang kagak laku-laku, hidup gua begini-gini amat ya. Padahal gua udah sholatnya belum bener. Sholat sama orang dengki, sholat tapi korupsi, betul dah. Astagfirullahaladzim. Kadang-kadang ada orang ngeluh, Pak Ustadz, saya perasaan udah sholat, waktu saya tinggalin yang sunnah, saya kerjain, tapi saya kagak kaya-kaya. Sholat nggak ada urusan sama kaya. Betul nggak? Betul nggak? Sholat mah ibadah ritual yang Allah wajibkan untuk mendekatkan diri kepada Gusti Allah. Bukan soal ruku dan sujudnya, tapi yang didengar Allah, permintaan kita dalam sholat kita. Ada doa yang luar biasa ketika kita duduk di antara dua. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini Kalau pengen baik hidup kita, maka perbaiki sholat kita. Setelah sholat jangan lupa istighfar. Kalau istighfarnya Syekh Nawawi, astagfirullah al-azim wa atubu ilaih. Kalau istighfarnya Syekh Hasan Basri ketika ada orang datang mengadu. Pertama datang mengadu, kampung saya panas, tidak turun-turun hujan. Kata Syekh Hasan Basri, istighfar.
Datang lagi orang ngadu. Kenapa? Hidupnya susah, ekonominya susah, sempit mulu, kata Syekh Hasan Basri, istighfar. Datang lagi orang ngadu, rumah tangga sekian lama nggak punya anak, tapi dikasih istighfar. Lah semuanya sama. Nggak turun hujan musim panas, disuruh istighfar. Kagak gabung anak, udah rumah tangga sekian lama, istighfar. Ekonomi susah, miskin mulu, disuruh istighfar. Penyakitnya beda-beda, obatnya sama, istighfar. Apa istighfarnya? Astagfirullah innahu kana ghafara. Astagfirullah innahu kana ghafara. Kalau kita baca ini kalimat istighfar setiap habis sholat fardu, habis sholat sunnah, dimanapun kapanpun, Allah datangkan dunia tunggu sama kita. Karena kata Allah, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian niscaya aku akan kabulkan. Allah nyuruh kita doa, Allah pasti kabulkan. Ustaz udah lama banget berdoa, pengen kaya tapi gak kaya-kaya. Bukan Allah gak kabulin, Allah simpen nanti buat di akhirat. Sebab Allah Maha tahu, ntar kalau lu bikin kaya, lu malas ibadah. Kaya sedikit lu sombong, belagu, pertantang, pertenteng. Kan begitu penyakit orang kaya, nggak jauh dari kaya sombong satu paket, miskin ribet satu paket juga. Betul kan? Jadi mendingan kaya, mendingan miskin. Mendingan kaya, mendingan miskin. Kaya sombong, miskin ribet. Jadi mendingan mana? Mendingan kaya walaupun ada sombong dikit. Daripada miskin ribet aja weh. Ribet. Betul kagak? Gara-gara miskin dihina banget kadang-kadang sama bini. Ada begitu enggak? Iya, banyak banget yang curhat sama saya. Pagi hari saya dihina banget sama bini saya, goblok itu. Biasa kata goblok aja. Kadang miskin kita kadang direndahkan orang lain, betul. Tapi saya kasih bocoran ibu nih, mau kagak? Nih saya kasih bocoran, jangan bilang siapa-siapa ya. Bener, saya kasih bocoran ya, diam-diam aja ya, jangan kasih orang lain ya. Mau nggak? Nih saya kasih bocoran. Dia kata Nabi, nanti yang masuk surganya duluan itu orang-orang miskin. Nggak tahu kan? Saya kasih bocoran. Nanti yang masuk surganya duluan orang-orang miskin. Orang kaya mah masuk surganya belakangan. Kenapa? Orang miskin mah emang hidupnya miskin, susah, harta kagak gablek pas-pasan, rumah ge gubuk derita, kerjaan kagak ada, betul kagak? Ini itu kagak punya, nggak punya yang namanya segala macam ini dan itu. Makanya nanti mati orang miskin dihisab sama Allah, hisabnya ringan. Kenapa? Memang orang miskin. Tapi orang kaya punya ini, punya itu, punya enam, semuanya nanti hartanya dihisab oleh Allah. Yang dimakan, yang diminum, yang dipakai, semua dihisab. Punya mobil bererot di parkiran rumah ada 10, ditanya mobil itu belinya duit dari mana? Rumahnya gede 4 lantai, di mana-mana vilanya, ada tanahnya. Itu dibeli dari duit halal apa haram? Bukan orang kaya, perusahaan banyak segala macam ada. Ditanya hisabnya lama, makanya orang kaya masuk surganya belakangan. Makanya yang beruntung orang miskin. Ini beruntung nih miskin-miskin semua. Masa. Wa aqallul hisab, lebih sedikit dan lebih ringan hisabnya. Ya Bu. Tapi kita ya jangan begitu-begitu juga, pasrah amat. Ya udah miskin aja, jangan begitu. Untuk usaha dan berupaya bagaimana caranya supaya kita jadi umat Islam yang kaya, supaya umat Islam kagak ngemis. Padahal negara kita kaya, bangun masjid pakai tanggok ikan di tengah jalan, malu sama orang kafir. Ya Bu, ya Bu ya, Bu. Coba orang kafir masuk gereja, kotaknya 3. Kotaknya 3.
Ada satu kotak buat sosial, satu kotak buat pendetanya, satu kotak buat kepentingan gerejanya. Ah, itu ada. Umat Islam mah kagak begitu. Kotaknya lewat jadi satu, ngelonong aja. Apalagi tiga. Makanya pendeta tenang, digaji sama gereja, tenang dia hidupnya. Betul. Lah kalau ustadz kita kadang-kadang sengsara, betul nggak? Anak ngaji, pan orang tua ada yang hidup, ada yang kagak, ada yang bayar, yang kagak. Ada nggak? Ada nggak? Nggak mikirin gurunya. Yang kedua, banyak sholawat ganjarannya dunia akhirat. 30% untuk dunia, 7% untuk akhirat. Maka orang banyak sholawat dijamin dunia tunduk. Ya Bu, maka ibu-ibu banyak sholawat. Kata Imam Ali Zainal Abidin, ngaku cinta sama Nabi sebagai ahlus sunnah, maka banyak sholawat minimal sehari semalam 300. Gak usah yang panjang-panjang sholawatnya, yang pendek baik. Sholawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad sallallahu Muhammad 300, insya Allah rezeki mudah. Amin. Bu, kalau lagi marah, ibu jangan timpalin marah. Lagian kagak boleh. Laki marah, ibu nyolot, itu durhaka. Jangan sorga, baunya kagak dapet. Kalau laki marah, bagaimana caranya supaya kagak marah? Ibu sholawatin tuh laki. Laki lagi marah, mata melotot, dari mulai pegang, ibu nyanyiin sholawat Ahmad ya Habibi Ahmad. Insya Allah udah bakal marah, gue jamin. Paling kata laki, ya ini dia ada sampai. Bener. Bapak kayak begitu Pak, jangan timpalin bini marah. Orang laki banyak akalnya, bini mah perasaannya yang lebih banyak. Jadi kalau bini marah, bapak gak usah timpalin, diam aja. Pak, diam aja, jangan timpalin marah. Kalau bini marah kita timpalin, rugi kita, kuat kagak dibagi. 3 minggu kayak kagak kelar dia marah. Betul. Nah dia kalau lagi marah Pak, jangan timpalin. Bapak sholawatin lagi, ya Pak ya. Ummi, insya Allah. Jadi kagak jadi lomba marawis. Banyak baca sholawatnya mau didangdutin boleh, mau diindiain nggak ape-ape. Bu, pakai lagu India boleh nggak sholawat? Kita ambil lagu Indianya Cahaya itu juga, Cahaya itu juga, Cahongga Arte, Marke Bitin Se, Ye Pyar Na Kagam. तेरे आज जो आती है मेरे आस बैठे अपना तुम्हें होगा फल कहते enak kan? Coba pakai lagunya di sholawatin. Ya Rasulullah salamun alaik Ya Rabbi Asyani wa Rabbi. Enak nggak? Bu, banyak sholat, insya Allah bertanda cinta sama Kata Nabi, siapa yang banyak sholawat kepadaku, nanti kalau kita mati Allah perintah semua makhluk yang di langit, semua yang di bumi, mereka istighfar minta ampun untuk dosa-dosa kita. Enak nggak? Kan kita ini semua pasti bakal mati. Mati nggak Bu? Mati nggak Pak? Bu, mati. Pak, mati. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana sebagai tempat
ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, Pak Presiden mati, Bapak Raden mati, Pak Gubernur mati, tukang bubur mati, Pak Insinyur mati, tukang sayur mati, Bapak Menteri mati, tukang kleri mati, Pak Polisi mati, tukang Prasi mati, Pak Bupati mati, tukang Patri mati, Bapak Camat mati, tukang Tomat mati, Bapak Lurah mati, Wakil Lurah mati, Bapak RW mati, pelan-pelan ada RW pelan-pelan mati sombong banget padanya. Bapak RW tukang kue, Bapak RT tukang nete. Ibu-ibu, bapak-bapak, guru-guru, jaga pikir, belakangan. Lalu jagoan mati belakangan. Emang ada jagoan mati duluan? Ya ada. Tapi mati belakang deh kagak enak. Siapa yang mandi, siapa yang gotong. Ini loh jalan deh ke kuburan. Gak paham tuh. Banyak sholat. Semua kita nanti pasti bakal nanti begitu mati dibangkitkan dari kubur, dipukul di padang mahsyar. Siapa yang nanti banyak sholawat, maka kita yang paling berhak mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal. Maka yang kedua, buktikan cinta, jaga warisan Rasulullah, Al-Quran dan Sunnah. Di sini ada pengajian, anak-anak kita suruh ngaji. Ya Bu, kalau pengen berkah anak ilmunya, guru ngajinya perhatiin. Biar anak kita ilmunya juga berkah. Tanda ilmu, satu ilmu itu manfaat, itu ilmu itu semakin menambah rasa takut kepada Allah. Ya Bu ya. Yang kedua, menyadari kekurangan diri. Yang ketiga, menambah cinta kepada Gusti Allah. Kemudian semakin kurang rasa cinta kepada dunia. Ingat bahwa kita semua nanti bakal mati. Datangnya mati mendadak, gak ada yang tahu. Sifatnya juga unik. Apa uniknya mati? Kadang kita lihat saudara, tetangga, siapapun asik ngobrol, duduk berenam bertujuh, tahu-tahu pagi jipur, tahu-tahu pagi mati. Kan biasa begitu. Banyak gak terjadi? Biasa. Atau sebaliknya, sore ngobrol, tertawa, terbahak-bahak, malamnya mati. Biasa. Yang luar biasa, sore mati, malam ngobrol sama kita. Pernah belum memilih begitu? Karena memedi. Astaga. Jaga Al-Qur'an, hidupkan Sunnah. Ini keharusan sebagai umat Nabi kita. Anak-anak kita dari kecil ajarin supaya bisa ngaji. Yang kecil baca alif-alifan, yang gedean baca alif beneran. Di atas A di bawah I, A mau A I mim patama tapat ata lam do malu matalu ba do mabun tapat ata buta matalu buta. Enak beneran. Betul, betul. Lihat kakaknya ngaji, adiknya nggak mau kalah, putar sono putar sini nyari ikro, ditaruh depannya ngaji tuh bocah yang kecil. Ciluk ya. Biarin, yang penting anak apalagi kalau anak punya suara bagus, kembangkan bakat seni tilawahnya, ajarin supaya ngerti tajwidnya, bisa baca Quran, jadi seorang qori. Amin ya Rabbal. Bu, indah nggak kalau anak kita bersaudara? Indah nggak? Senang nggak?
bisa mengangkat derajat ibu, bisa membebaskan siksa kubur dengan sebab anak soleh, ngerti agama, bisa sholat, bisa baca Quran. Yang terakhir tanda cinta, jaga dan perbaiki akhlak kita. Akhlak sama Allah, ingat 5 waktu jangan ditinggal. 5 waktu jangan ditinggal. Disitulah merupakan penentuan. Kalau hidup pengen bahagia, hidup pengen damai, hati pengen tenang, rezeki pengen mudah, urusan dunia pengen lancar, pengen perbaiki, pengen baik hidup kita, perbaiki sholat kita. Ya bu, ya bu, bu. Mau dengar nggak apa khasiat sholat dan kaitannya dengan kesehatan? Mau tahu nggak? Kita kasih kesempatan ibu dokter jelasin sedikit, mau? Ridho? Tidur apa enggak? Ayang? Tolong dengarkan, perhatikan, ini jarang dibahas, jarang dikupas. Anggap ini sebagai seminar. Sebagai seminar. Bu, biasanya kan kita cuma sholat sekedar gugurin kewajiban, betul nggak? Kita anggap sebagai ibadah ritual, betul nggak? Kita ibu dengerin apa khasiat dan manfaatnya sholat, insya Allah. Ayo sayang. Di subscribe, apa lagi? Like, comment, share, yang banyak, ya. Iya.